Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah kelas C. Di sini kami ingin memaparkan materi terkait dengan pengembangan strategi dan rencana pemasaran syariah. Untuk itu sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Fahmi Adam, yang kedua ada Mas Mufti Ali, yang ketiga ada Mas Imam Abror, dan yang terakhir saya sendiri Afrina Nur Imas. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu ada perencanaan perusahaan. Sebelum masuk dalam pembahasan strategi pemasaran, di dalam suatu perusahaan tentunya harus memiliki visi dan misi perusahaannya itu sendiri. Hal itu dikarenakan visi dan misi dapat menjadi target yang ingin dicapai suatu perusahaan. Yang pertama ada pengertian visi perusahaan. Visi perusahaan merupakan tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah pengertian misi perusahaan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi tersebut. Materi selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran itu sendiri adalah pengambilan keputusan-keputusan terkait biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan yang ada. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah mengenai tentang strategi-strategi dalam pemasaran. Strategi-strategi dalam pemasaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah strategi produk, yang kedua ada strategi promosi, yang ketiga ada strategi harga, dan yang keempat adalah strategi mengenai tempat dan juga distribusi. Selanjutnya untuk unsur-unsur utama dalam sebuah pemasaran itu ada 3. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Unsur yang kedua adalah targeting. Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang nantinya akan dimasuki oleh produsen. Yang ketiga itu adalah positioning. Positioning itu adalah merupakan penetapan posisi pasar. Materi selanjutnya itu adalah mengenai tentang karakteristik produk, yang mana ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah kompatibilitas, kemampuan untuk diuji coba, simbiolisme produk, kemampuan untuk diteliti, kecepatan, kesederhanaan, dan juga manfaat relatif. Selanjutnya adalah materi diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi lain dalam sebuah perusahaan, di antaranya adanya iklan dan bentuk usaha penjualan lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Ada 3 kategori yang menentukan diferensiasi produk. 1. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk berdasarkan sifat produk terbagi lagi menjadi 2, yakni horizontal diferensiasi dan vertikal diferensiasi. Yang kedua, ketidaksempurnaan informasi. Diferensiasi produk dapat bersumber dari penilaian objektif yang diperoleh dari manfaat informasi yang dihilangkan oleh kesetiaan pembeli pada jenis produk yang harga relatif mahal. Yang ketiga, penilaian subjektif. Jika diferensiasi meningkat, produsen yang menghasilkan produk yang berbeda menjadi kehilangan substitusi untuk yang lainnya. Dan jika diferensiasi meningkat, masing-masing produsen akan lebih ke monopoli. Hal itu yang akan membuat kurangnya persaingan dalam industri. Selanjutnya adalah Islamic branding. Islamic branding dapat dimaknai sebagai penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk. Islamic branding diklasifikasikan dalam 3 bentuk,
Yang pertama, Islamic branding by compliance. Islamic branding harus menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dan taat kepada syariah Islam. Yang kedua adalah Islamic branding by origin. Penggunaan brand tanpa harus menunjukkan kehalalan produknya, karena produk berasal negara asal produk tersebut sudah dikenal sebagai negara Islam. Yang ketiga adalah Islamic brand by customer. Branding ini berasal dari negara non-muslim, tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim. Selanjutnya adalah power marketing atau kekuatan pasar. Kekuatan pasar yaitu kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.